Banyak orang-orang muslim itu sudah disesatkan oleh para ulamanya. Mereka sudah merubah-rubah ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran yang dirubah-rubah oleh umat muslim adalah Salat 5 waktu ini, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamanahkan, dipikulkan untuk disampaikan kepada umat manusia terutama kaum muslimin, itu yang diterima di langit. Salat itu prosesnya luar biasa. Harus Isra dan Mi'raj. Sampai Allah kekalkan surah nomor 17 dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra, perjalanan malam. Dan perjalanan waktu itu jauh dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tunggangan burak, kuda bersayap yang kata Nabi SAW dimanapun matanya memandangkan satu pandangan, kakinya sudah di sana karena cepatnya. Kemudian Mi'raj ke langit, naik lagi. Lalu terjadilah fenomena yang luar biasa dalam Isra Mi'raj, kisah panjang lebar. Nabi SAW diperlihatkan azab-azab kubur, ya, sebagian azab neraka, kemudian bertemu dengan ruh-ruhnya para nabi sampai akhirnya menerima perintah sholat 5 waktu. Berarti memang sholat itu luar biasa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan pada malam Isra Mi'raj. Yang ada adalah hasil dari Isra Mi'raj. Jadi bukan tanggal Isra Mi'rajnya yang penting, tapi kandungan dari peristiwa Isra Mi'raj itulah yang dipentingkan. Karena memang pada malam kejadian itu tidak ada ibadah khusus, yang ada perintah khusus yang dilaksanakan sepanjang tahun, sepanjang hari, sehari 5 kali. Kewajiban sholat ini bukan kewajiban yang biasa. Karena buktinya Allah meminta Jibril untuk membawa Nabi SAW menuju ke Sidratul Muntaha. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naron kullaman nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adabah innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Mari kita buktikan bahwa perintah sholat terdapat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ilal ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat fajar atau sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surat 17 ayat 78 ini perintah sholat dimulai dari matahari tergelincir, yakni sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Hanya saja tidak dijelaskan secara rinci. Rinciannya nanti akan dijelaskan oleh orang yang lebih kompeten dalam video ini. Jam 12 siang, di sini jam 15, sini jam 18 ya. Sini jam 00 atau jam 24, 02, sini jam 22, sini jam 06, terus sini 09. Kan bola bumi begini. Ya. Kalau jangan baca surat 17, 78, kan akimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'an fajr. Inna qur'an fajr kana mashuda. Dirikanlah salat pada waktu matahari tergelincir, condong. Berarti di sini jam 12 condong itu berarti di sini ada zuhur ya. Tempo hari sudah saya jelaskan, tak ulangi sedikit supaya nyambung. Ila ghasaqil laili, gelap malam. Ya, gelap malam di sini. Di sini ada sholat maghrib. Ini nanti bisa lihat surat 11 114 ya. Wa aqimi sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail.
Diriwayatkan sholat pada dua tepi siang dan permulaan dari malam. Tepi siang pertama di sini, tepi siang kedua ini, permulaan dari malam adalah maghrib. Nah, tepi siang pertama di sini sudah ada sholat fajar dulu. Walaupun sholat fajar kemudian sekarang bergeser menjadi sholat subuh. Kalau jenengan pergi ke Mekah, Madinah tidak ada di sana namanya sholat subuh. Jadwal sholat subuh tidak ada. Jadwal sholat fajar. Ya. Ya, karena memang di sini ayatnya juga hakimi sholat tali dulu ki samsi la gosakila Quran fajar. Di Mekah, Madinah nggak ada. Jenengan pernah memperhatikan jadwal sholat di sana? Ada yang ke Mekah pernah memperhatikan? Biasanya nggak memperhatikan. Nggak ada sholat subuh, adanya sholat fajar. Nah, setelah sholat fajar, loh kok di sini sholat ujung siang pertama? Maka di sini yang sekarang terkenal dengan sholat duha. Nah, orang menyebutnya sholat duha itu tidak wajib. Kalau saya mengatakan wajib, ada di dalam ayat ini kok. Ya, gandeng dengan surat 11-14. Akimi sholata tarofayin nahari wa zulafa minalail. Dua tepi siang. Tepi siang pertama ini, tepi siang kedua adalah asar. Permulaan dari malam adalah maghrib. Nah, pada saat permulaan malam itu, di barat sana itu masih ada cahaya merah. Orang tua kita menyebutnya candi Olo. Pernah dengar? Nah, di dalam Al-Quran disebut safak. Surat nomor 84 ayat 16 dan 17. Coba kita lihat dulu. Sekali lagi. Tempo hari sudah kami jelaskan. Fala uqsimu bis safaq. Maka aku tidak bersumpah dengan safaq. Safaq itu waktu senja di sore hari. Maka ada cahaya merah. Ya. Setelah maghrib masih ada cahaya merah. Kemudian cahaya merah hilang. Ya. Walaili ma wasatma. Dan malam dan yang digelapkan. Lah, kalau di sini udahlah gelap malam, maka masuk sholat isya, maksudnya gitu. Ya, ini tadi kan akimi sholata li duluki samsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajar. Ini ada 3. Ya, duhur, isya, dan sholat fajar. Terus yang ini akimi sholata tarofayin nahari wa zulafa minal lail. Dua tepi siang, satu ini duha, tepi yang kedua asar, permulaan malam dan maghrib. Kan sudah lengkap. Kok cek nyang-nyangan ini loh. Zaman semuanya cek nyang-nyangan ini sudah ada. Maksudnya nyang-nyangan itu tawar-menawar. Orang nyang-nyangan bukan. Nah, kalau sudah ada begini terus gimana coba? Terus nanti kan sudah saya sebutkan tadi. Ya. 401 itu mengkosor sholat, 402 sholat dalam keadaan perang, 403 penentuan waktu sholat, 62 ayat 9 sholat Jumat, 39 sholat tengah malam, ya 1173 ayat 1 sampai 4 itu sholat malam, boleh pertengahannya, boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Ya, kemudian surat 7 ayat 25 dan 26. Terus 17 79 itu tahajud. Ini nanti 79-nya tahajud. Loh kan sudah ada semua. Lah kita kadang-kadang dipengaruhi dengan cerita. Lah ini ayat ini dari Allah. Perintahnya Allah. Akimi sholat, dirikanlah sholat. Dan ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail. sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.